Jadi Bahar Smith ini pernah minjam uang sejumlah 10 juta kepada Rian Jombang di Lapas nih teman-teman ya. Si Rian Jombang ini sudah beberapa kali nagih Bahar Smith teman-teman, tapi tak kunjung bayar. Akhirnya mungkin di situ timbul kekesalan dari Rian Jombang, mungkin ya akhirnya terjadilah baku hantam tersebut atau penganiayaan teman-teman. Ferry Idam Henyansyah alias Rian Jombang dilaporkan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Bahkan foto-foto luka lebam Rian beredar di media sosial. Klien kami ini uangnya dipinjam beberapa kali oleh Habib Bahar secara bertahap di jumlah tertentu. Lalu pada saat diminta kembali uangnya, tidak pernah dibalikin uang itu. Yang ada klien kami dianiaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah tahu informasi ini teman-teman sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu terkait kasus Bahar Smith yang pernah baku hantam, atau mungkin tepatnya bukan baku hantam tapi melakukan penganiayaan terhadap Rian Jombang ya. Kalian tahulah Rian Jombang terpidana mati kalau tidak salah terkait kasus mutilasi 11 orang. Nah ini unik teman-teman ya, mereka ini Bahar dan Rian Jombang ini bertemu di satu lapas yang sama di Gunung Sindur, Bogor ya. Kemudian yang lebih unik lagi, Bahar Smith ini kan masuk lapas Gunung Sindur terkait kasus penganiayaan terhadap 2 santri dan 1 sopir taksi. Tapi justru di dalam penjara ya kembali si Bahar ini ya berbuat penganiayaan teman-teman ya terhadap si Rian Jombang ini. Dan yang lebih unik lagi ini apa sih permasalahannya teman-teman, kok bisa terjadi baku hantam atau penganiayaan lah. Ternyata ini masalah hutang piutang. Jadi Bahar Smith ini pernah minjam uang sejumlah 10 juta kepada Rian Jombang di Lapas nih teman-teman ya. Tapi minjamnya ini nggak langsung plek 10 juta begitu. Jadi bertahap nih ya. 1 juta, kemudian 500, 1 juta lagi. Ya akhirnya sampai jumlahnya 10 juta teman-teman. Ini minjamnya di dalam lapas teman-teman. Ya kemudian ya menurut keterangan dari pengacara kuasa hukum Rian Jombang, si Rian Jombang ini sudah beberapa kali nagih Bahar Smith teman-teman, tapi tak kunjung bayar. Akhirnya mungkin di situ timbul kekesalan dari Rian Jombang, mungkin ya akhirnya terjadilah baku hantam tersebut atau penganiayaan teman-teman. Nah ada yang bertanya teman-teman, gimana ceritanya Bahar Smith ini minjam uang kepada Rian Jombang? Dari mana Rian Jombang punya uang sampai 10 juta? Jadi setiap Rian Jombang ini dijenguk oleh ibunya atau keluarganya teman-teman, selalu diberikan uang, entah mungkin ya bertahap lah, 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu. Akhirnya dikumpulkan teman-teman ya berjumlah lebih dari 10 juta ya untuk keperluan beli sabun segala macam di lapas teman-teman. Itu yang dipinjam oleh Bahar bin Smith teman-teman. Dan tak kunjung dibayar dan akhirnya ya terjadi baku hantam tersebut. Baik, coba kita simak video lengkapnya teman-teman ya. Ini videonya ternyata sudah 2-3 tahun yang lalu ya. Pemirsa, Ferry Idam Henyansyah alias Rian Jombang dilaporkan menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Bahkan foto-foto luka lebam Rian beredar di media sosial. Sejumlah foto yang menggambarkan luka-luka di wajah serta luka sayat di lengan Ferry Idam Henyansyah alias Rian Jombang beredar di media sosial dan viral. Rian dilaporkan menjadi korban penganiayaan Habib Bahar bin Smith karena permasalahan hutang piutang sebesar 10 juta rupiah. Bahkan isu yang beredar, sejumlah massa sempat datang ke dalam lapas untuk melakukan penganiayaan. Rian pun harus menjalani perawatan di klinik lapas. Tak lama setelah isu penganiayaan muncul, surat berisi permintaan maaf Rian juga viral. Isi suratnya menyatakan jika Rian lah yang meminjam uang kepada Habib Bahar. Dia juga yang meminta kasus selesai karena kedua pihak sepakat berdamai tanpa ada tuntutan. Nah kalau di berita ini teman-teman katanya Rian Jombang lah yang minjam uang kepada Bahar bin Smith teman-teman ya. Dan bahkan tadi katanya ada luka sayatan juga di lengan Rian Jombang. Bahkan ada sejumlah massa juga katanya yang datang ke tempat ya lapas Rian Jombang. Berarti ketika terjadi penganiayaan ini Bahar Smith nggak sendiri mungkin teman-teman ya yang datang ke tempat Rian Jombang ini. Karena kan Bahar Smith katanya juga punya banyak pengikut di lapas ya. Wallahualam teman-teman ya. Ya ini versi di berita yang satu teman-teman, katanya Rian Jombang lah
yang meminjam uang kepada Bahar bin Smith. Tapi coba simak teman-teman ya. Ini ada keterangan dari pengacara Rian Jombang yang menyebutkan bahwa sebenarnya Bahar bin Smith lah yang minjam uang kepada Rian Jombang. Dan nanti saya bacakan lagi teman-teman, ada info kalau tidak salah di Detik News juga menyebutkan bahwa sebenarnya Bahar bin Smith lah yang minjam uang kepada Rian Jombang. Coba kita simak teman-teman, ini biar berimbang. Sudah beberapa hari yang lalu, dari Ini hari pengacara Bahar bin Senin Smith atau Sabtu itu sudah berdamai, sudah berdamai tidak ada katanya. permasalahan lagi dan sudah selesai, dianggap selesai. Makanya Namun pihak Rian memiliki pandangan berbeda dan kini berencana membuat laporan. Melalui kuasa hukumnya, Rian membantah telah mencuri uang dan berkelahi dengan Bahar bin Smith. Luka yang diderita Rian dinilai murni penganiayaan yang dilatar belakangi urusan utang piutang. Ah, Ada dugaannya itu karena klien kami ini uangnya dipinjam beberapa kali oleh Habib Bahar secara bertahap dengan jumlah tertentu. Lalu pada saat hendak diminta kembali itu uangnya tidak pernah dibalikin uang itu. ah. Yang ada klien kami dianiaya. Seperti diketahui, Bahar bin Smith tengah menjalani masa pidana 3 tahun penjara atas kasus penganiayaan terhadap 2 remaja dan sopir taksi online. Sementara Rian Jombang merupakan terpidana mati kasus pembunuhan berencana. Oh, teman-teman. Jadi yang tadi pakai peci putih yang pertama tadi itu kuasa hukum Bahar bin Smith ya, mengatakan katanya ini sudah damai, sudah selesai teman-teman. Tapi justru Rian Jombang membuat laporan teman-teman atas kasus penganiayaan tersebut. Dan menurut keterangan dari kuasa hukum Rian Jombang, ya Bahar bin Smith lah yang minjam uang sebesar 10 juta dengan cara bertahap teman-teman ya. Namun ya karena sudah ditagih beberapa kali, ya tak kunjung dibayar juga. Justru yang terjadi adalah penganiayaan terhadap Rian Jombang. Bahkan ada berita yang lain teman-teman, saat Rian Jombang ini dianiaya oleh Bahar bin Smith, katanya Rian Jombang ini nggak melawan sama sekali. Ya sabar katanya. Saya nggak kebayang teman-teman ya. Tiba-tiba penyakit Rian Jombang ini muncul teman-teman, seperti ketika dia mutilasi 11 orang itu mungkin selesai Bahar Smith teman-teman ya. Baik, sekarang saya coba bacakan teman-teman. Ini ada informasi di Detik News ya. Ini kalau di Detik News teman-teman, bahwa Bahar Smith lah yang minjam uang 10 juta dengan cara bertahap. Coba saya bacakan teman-teman. Pinjami Habib Bahar duit ya. Rian Jombang punya uang dari mana? Ini jadi pertanyaannya teman-teman. Kok bisa ngasih pinjaman sebesar 10 juta kepada Bahar bin Smith? Coba kita baca. Rian Jombang dijotos Habib Bahar bin Smith di lapas Gunung Sindur gara-gara duit. Pria bernama asli Peri Idham Haryansyah itu diketahui meminjamkan uang kepada Bahar bin Smith yang berujung perselisihan. Bagaimana lalu Rian mendapatkan uang saat mendekam di penjara? Menurut Kasman, Rian Jombang mendapatkan uang hasil pemberian keluarganya. Menurut dia, setiap kali keluarganya menjenguk, Rian kerap kali diberikan uang. Duit itulah yang kemudian dikumpulkan oleh Rian. Nah, uang tabungan selama ini ibunya yang kasih ya. Namanya kehidupan di dalam lapas, kan pasti ada kebutuhan untuk beli sabun dan sebagainya, kata Kasman. Kasman menambahkan uang yang dikumpulkan Rian Jombang itulah kemudian dipinjam oleh Bahar ya. Menurut dia, Bahar kerap meminjam uang untuk kebutuhan sehari-hari Bahar. Bukan uang 10 juta utuh pinjamnya, enggak ya, 1 juta terus 500 ya. Artinya bertahap lah teman-teman ya. Kemudian permasalahan itulah yang disebut menjadi pemicu Rian Jombang ditinju Bahar. Menurut Kasman, ini kuasa hukum Rian Jombang, Rian menagih utangnya yang tak kunjung dikembalikan oleh Bahar. Soal uang ini sebelumnya dibantah oleh Ikhwan Tuan Kota, kuasa hukum Bahar. Ya, dia menyaksikan informasi mengenai Habib Bahar meminjam uang kepada Rian Jombang. Jadi kuasa hukum Bahar bin Smith ini ya menyaksikan atau ya seakan-akan nggak percaya lah. Kok bisa ya Bahar bin Smith ya minjam uang kepada Rian Jombang? Ya pertanyaannya seperti itulah teman-teman ya. Dari mana Rian Jombang kok bisa punya uang ngasih pinjaman kepada Bahar bin Smith? Kemudian kita juga kan punya informasi bahwa Habib tidak berhutang ya. Tidak mungkinlah Habib berhutang. Ini kata kuasa hukumnya. Pondoknya saja jelas ada penghasilan keluarga dan muridnya. Artinya ada penghasilan lah Habib ini. Jadi kalau ada utang sama Rian ya nggak masuk akal ya, tutur Ikhwan. Jadi kuasa hukumnya masih nggak percaya teman-teman ya. Kemudian
Kalapas Gunung Sindur, Mujiarto mengatakan insiden tersebut sudah diselesaikan secara internal. Ya sudah kami selesaikan, dalam arti Rian juga tidak keberatan. Memang dia yang salah, ada kesalahan lah, ya biasa di lapas, ucap Mujiarto saat dikonfirmasi. Nah ini teman-teman informasi dari Detik News. Kalau menurut informasi di sini, ya bahwa Bahar Smith lah yang minjam uang 10 juta teman-teman ketika ya berada di lapas yang sama di Gunung Sindur dengan Rian Jombang. Nah ini unik bagi saya teman-teman ya. Sekali lagi saya katakan Bahar Smith ini kan masuk ke lapas Sindur ini karena kasusnya yang menganiaya 2 santri dan 1 sopir taksi teman-teman. Nah kok di dalam lapas ya lagi-lagi melakukan hal yang sama seperti ketika dia di luar teman-teman ya terlepas lah ya ini siapa yang meminjam sebetulnya teman-teman, karena ini kan banyak versinya ya yang nggak ada yang mustahil juga seandainya misalkan Rian yang ngasih pinjaman ke Bahar bin Smith. Dan yang saya katakan tadi teman-teman, ada satu berita yang mengatakan ya untung Rian Jombang ini sabar teman-teman, tidak melakukan perlawanan yang berlebihan lah ya saat dianiaya oleh Bahar bin Smith. Kalau tidak mungkin teman-teman ya kumat penyakitnya ya mungkin Bahar bin Smith juga selesai ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu informasi teman-teman yang bisa kita berikan di video kali ini. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam akal sehat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.